Sudah, Prof. Oke, pada kesempatan hari ini, kuliah gizi ikan ini akan saya sampaikan mengenai aspek gizi protein. Protein itu di dalam tubuh kita sebagai gizi yang utama, maka itu fungsinya untuk membangun dan memelihara sel tubuh dari jaringan tubuh kita. Jadi ikan sebagai sumber pangan dan gizi utamanya adalah gizi protein, maka protein itu bagi tubuh kita berfungsi untuk membangun dan memelihara sel dan jaringan tubuh di dalam tubuh kita. Kemudian selain itu, protein sebagai senyawa kimia, ciri khasnya adalah selain mengandung atom C dan mengandung atom O, juga yang lainnya juga mengandung atom nitrogen. Jadi khasnya senyawa protein atau molekul protein adalah mengandung senyawa nitrogen. Kemudian protein itu terdiri dari monomernya atau terdiri dari molekul monomernya, yang di mana monomer itu adalah asam amino. Jadi protein adalah suatu senyawa yang panjang yang terdiri dari asam amino yang sambung menyambung dari berbagai macam amino itu menjadi suatu senyawa yang panjang, yang kompleks, dan itu menjadi protein. Jadi protein adalah beberapa senyawa asam amino yang sambung menyambung menjadi satu. Kemudian asam amino yang membentuk protein itu bertindak sebagai prekursor enzim, hormon, dan asam nukleat. Jadi beberapa protein itu menjadi katakanlah senyawa dasar untuk membentuk atau berfungsi sebagai hormon dan juga berfungsi sebagai enzim, atau juga berfungsi sebagai asam nukleat. Jadi setelah protein itu bereaksi atau berikatan dengan senyawa-senyawa lain atau berikatan dengan unsur-unsur yang lain, maka bisa berfungsi sebagai enzim atau hormon atau juga berfungsi sebagai asam nukleat. Kemudian beberapa protein itu selain fungsi tadi sebagai hormon, sebagai enzim, dan sebagai asam nukleat, protein juga merupakan penyusun dari struktur sel. Dan beberapa protein juga menjadi penyusun dari protein plasma. Jadi sebagai protein plasma itu berfungsi sebagai pengedar beberapa senyawa tertentu atau beberapa sari makanan. Jadi disebut sebagai circulating protein atau mobile protein. Seperti misalnya aja juga beberapa menjadi imun body. Kemudian bagaimana tadi saya sebutkan bahwa protein itu sebagai penyusun dari hormon. Sebagai hormon di dalam tubuh kita itu sangat penting, maka
karena sebagai hormon itu menjadi kunci dari metabolisme tubuh kita. Jadi sebagai regulator metabolisme tubuh kita, mengatur metabolisme daripada tubuh kita. Jadi sekali lagi, protein banyak sekali fungsinya, termasuk fungsi sebagai metabolisme dan utamanya adalah metabolisme energi. Kemudian setiap gram protein itu mengandung kalori kurang lebih 4 kilokalori. Jadi sebagai protein sebenarnya kalau digunakan sebagai sumber energi itu merugi bagi tubuh kita, lebih memilih menggunakan energi dari senyawa lain, termasuk senyawa lemak dan juga senyawa karbohidrat. Kemudian sebagai senyawa sebagai menyusun sel, biasanya banyak terdapat termasuk di dalam hal penyusunan dinding sel. Di dalam dinding sel itu protein berada pada lapisan luar dari dinding sel dan juga lapisan dalam dari dinding sel. Jadi ini lapisan yang menuju ke arah sel, kemudian ini menuju ke arah katakanlah luar sel. Kemudian di antara luar dan dalam itu ada semacam benang-benang ini adalah senyawa-senyawa dari lemak. Jadi yang bulat-bulat itu senyawa dari protein, kemudian yang jalur-jalur atau berupa garis-garis ini senyawa dari lemak. Jadi dinding sel itu terdiri dari protein dan lemak. Menyusun demikian rupa sehingga menjadi dinding sel. Sekalipun ada beberapa senyawa-senyawa lain seperti oligosakarida dan juga senyawa protein yang lain. Dan biasanya senyawa protein itu bersifat hidrofobic, hidrofilik, jadi yang merah ini hidrofilik. Kemudian senyawa lemak itu merupakan senyawa yang hidrofobik, artinya kurang suka atau tidak bisa bereaksi dengan air, dan juga katakanlah lapisan protein itu merupakan lapisan yang mudah bereaksi dengan air atau mudah berikatan dengan air. Kemudian ini adalah struktur kimia dari asam amino, terdiri dari atom C di tengah, kemudian 4 kaki atau 4 tangan satunya berikatan dengan H, kemudian tangan satunya berikatan dengan CH3, dan tangan satunya berikatan dengan COOH, kemudian tangan yang keempat berikatan dengan NH2. Itu sebagai asam amino yang paling sederhana mungkin yang disebut sebagai alanin. Kemudian asam amino sendiri dibagi menjadi beberapa, termasuk terkait dengan ikatannya atau terkait dengan strukturnya. Ada struktur yang disebut sebagai struktur alifatik amino asid. Jadi amino asid asam amino yang berstruktur alifatik.
Jadi salah satu contohnya adalah glisin, kemudian juga alanin dan juga yang lainnya. Jadi tidak ada suatu lingkaran di situ sehingga kita sebut sebagai alifatik. Kemudian bagi senyawa-senyawa asam amino yang mempunyai ikatan seperti licin, maka kita sebut aromatik asam amino. Seperti misalkan saja phenylalanine dan tirosin dan juga tryptophan. Kemudian sebagai protein, ada beberapa protein selain tadi disebutkan sebagai fungsi-fungsi protein sebagai enzim dan sebagainya. Ada fungsi dari protein yang lain. Seperti misalnya beberapa peptida itu berfungsi sebagai katakanlah aroma dan berfungsi sebagai warna dan sebagainya. Dan oleh karenanya terbentuk dalam bentuk protein yang sederhana atau peptida. Kemudian protein yang bentuk sebagai pembentuk protein sendiri, artinya kontrol protein sintesis, yaitu suatu protein yang disebut sebagai pirin dan pirimidin. Kemudian juga ada juga protein yang berbentuk histamin, dan itu bersifat sebagai alergi. Kemudian ada juga protein yang membentuk protein yang berkonjugasi atau berikatan dengan senyawa lain. Kemudian juga ada yang berfungsi sebagai pewarna atau pigmen, seperti misalkan saja melanin dan beberapa asam amino, yang tentunya memberikan warna-warna tertentu yang terkait dengan beberapa protein yang berfungsi sebagai pemberi warna. Kemudian protein diklasifikasikan atau digolongkan menjadi protein sederhana dan protein yang lain. Protein sederhana adalah protein yang apabila dihidrolisis menghasilkan asam amino individual yang paling mudah, misalnya saja suatu protein yang disebut sebagai albumin atau albumin yang berada pada telur ikan atau telur-telur yang lain. Itu termasuk protein yang sederhana karena protein tersebut bisa bila dihidrolisis menghasilkan asam amino secara individual. Kemudian selain protein sederhana ada istilah protein terkonjugasi. Artinya suatu protein yang terikat dengan bahan non asam amino seperti kasein, dan protein ini banyak terdapat pada katakanlah susu dan sebagainya. Jadi kasein ini adalah beberapa protein yang berada pada susu, dan selain berkonjugasi dengan beberapa senyawa, termasuk diantaranya adalah senyawa-senyawa fosfor. Kemudian protein yang lain adalah protein yang termodifikasi. Seperti misalnya karena adanya reaksi panas dan sebagainya, protein itu menjadi berubah dan sehingga disebut sebagai protein termodifikasi. Baik modifikasi oleh panas dan juga oleh asam dan sebagainya. Kemudian juga disebutkan bahwa beberapa protein itu bentuk serabut atau fibrous. Jadi
protein bentuk benang dan terdiri dari beberapa rantai peptida terbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Itu salah satu jenis protein. Kemudian di dalam hal sifatnya, protein fibro ini kelarutannya rendah, tapi mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi. Kemudian selain itu juga tahan terhadap enzim pencernaan. Dan ini bisa kita lihat, misalnya aja pada rambut kita. Rambut kita itu sebenarnya adalah satu protein yang bentuknya serabut. Kemudian selain itu, selain dalam bentuk rambut itu, protein fibro juga berada pada struktur tubuh kita, misalnya pada jenis protein yang disebut sebagai protein kolagen atau protein utama jaringan pengikat, dan jenis protein elastin, yaitu protein yang banyak terdapat pada otot maupun urat, dan yang lainnya. Kemudian bentuk selain serabut, protein juga bisa berbentuk globular atau gumpalan. Gumpalan itu bisa berupa bulat dan sebagainya, dan ini banyak terdapat dalam cairan tubuh kita. Yang paling mudah di dalam hal ini sifatnya yang mudah larut di dalam air, termasuk air garam, dan juga asam encer. Dan salah satu sifatnya lagi adalah mudah terdinaturasi. Dinaturasi adalah suatu reaksi terhadap protein yang artinya menjadi protein yang lebih sederhana, menjadi terurai dari ikatan yang kompleks menjadi ikatan yang lebih sederhana. Kemudian sebagai contoh protein globular adalah albumin, yaitu yang ada di dalam susu, telur, plasma, dan hemoglobin. Juga senyawa lain adalah protein globulin atau protein yang banyak terdapat di dalam otot, serum, telur, dan sebagainya. Tadi disebutkan ada juga protein konjugasi. Salah satu jenis protein terkonjugasi adalah nukleoprotein. Jadi asam nukleat ini salah satunya. Kemudian protein yang lain adalah glukoprotein, artinya protein yang bergabung dengan glukosa atau suatu senyawa yang mempunyai grup COH, grup. Dan itu banyak terdapat pada ludah kita atau mukus. Kemudian protein terkonjugasi yang lain adalah protein yang ada pada susu yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian protein yang lain adalah protein konjugasi adalah hemoglobin. Artinya protein yang terkonjugasi dengan hematin atau substrat yang lain. Kemudian lipoprotein, artinya protein yang berkonjugasi dengan peptida, seperti misalkan saja protein lecitin. Kemudian struktur molekul protein antara terdiri dari asam amino yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh adanya suatu ikatan yang disebut ikatan peptida. Jadi protein adalah asam amino yang berikatan secara ikatan peptida. Jadi kurang lebihnya digambarkan sebagaimana pada gambar berikut ini. Jadi ikatan peptida itu adalah ikatan antara NH2 kemudian dengan COOH. Jadi ini merupakan ikatan peptida.
sehingga menyebabkan menjadi hanya terlepas dari N dan OH-nya terlepas dari C, sehingga membentuk H2O. Jadi antara ikatan COH NH2 itu menghasilkan air dan juga ikatan peptida ini. Demikian jadi ini merupakan rangkaian asam amino yang berikatan satu sama lain karena ikatan peptida. Kemudian protein ini secara struktur dibagi menjadi 4, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Kalau kita melihat di dalam gambar ini, sengaja dari sini, pada saat asam amino bersambungan antara satu dengan lain dan belum membentuk ikatan antara seperti ini, seperti sistein antara sistein yang merah ini, maka ini kita sebut sebagai struktur primer. Kemudian setelah setelah struktur primer itu, maka akan terjadi selain ikatan peptida antara asam amino, maka akan terjadi ikatan yang lain, seperti misalkan ikatan H atau dan sebagainya. Seperti misalkan antara sistein dengan sistein, maka menjadikan protein primer itu menjadi protein sekunder. Jadi protein sekunder terjadi manakala protein primer ikatan peptida saja, kemudian mengalami ikatan lain, yaitu ikatan hidrogen dan sebagainya, van der Waals dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu maka terjadi ikatan yang banyak sehingga tidak hanya merupakan lembaran saja, tapi merupakan gulungan dan menjadi kompleks, dan itu menjadi ikatan tersier. Nah, pada saat dua ikatan tersier, dua protein yang berikatan berstruktur sebagai struktur tersier, kemudian berikatan lagi menjadi dengan protein yang lain yang berstruktur tersier, maka dua protein tersier itu bergabung menjadi satu, menjadi ikatan primer. Demikian kurang lebihnya. Jadi antara struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier dan kuarter itu bisa dijelaskan dengan cara yang tersebut tadi. Kemudian asam amino, ada dua golongan asam amino, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Dan jumlahnya asam amino esensial itu 9, dan kemudian jumlah asam amino yang non esensial itu jenisnya ada 11. Jadi semuanya asam amino ada 20 macam asam amino. Kemudian yang non esensial sendiri masih digolongkan menjadi 2 sebagai non esensial yang bersyarat, yaitu asam amino tersebut dapat disintesa dari asam amino yang lain. Kemudian non esensial yang tidak bersyarat, yaitu asam amino yang dapat disintesa melalui transaminase dan atau aminase reduksi asam keton. Kemudian macam-macam asam amino esensial adalah seperti histidin, isoleusin, dan sebagainya, sampai kepada fenilalanin dan juga valin. Kemudian asam amino non esensial seperti misalnya klorin, serin, arginin, dan sebagainya, banyak sekali, sampai ke asam glutamin.
Kemudian protein itu ada mutunya bermacam-macam, dan mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino yang terkandung. Misalnya aja senyawa-senyawa asam amino yang terdapat dalam protein hewani itu sering disebut sebagai protein yang lengkap atau komplit. Tetapi protein yang dari tumbuhan atau dari bukan hewani itu sering tidak komplit. Protein komplit mempunyai nilai biologi yang tinggi karena asam amino yang komplit dan juga asam aminonya yang esensial. Jadi berisi beberapa asam amino termasuk 9 asam amino esensial yang lainnya. Contohnya misalnya aja pada protein gelatin atau protein yang semuanya berasal dari protein hewan. Kemudian protein yang rendah kualitasnya atau tidak komplit, maka kebanyakan protein itu adalah protein berasal dari tumbuh-tumbuhan dan kualitasnya lebih rendah. Karena asam esensialnya tidak lengkap dan oleh karenanya mutunya menjadi lebih rendah. Ada istilah pembatas atau asam amino pembatas. Beberapa protein yang berasal dari tumbuhan itu ada beberapa asam aminonya yang jumlahnya sangat sedikit. Nah, itu disebut sebagai asam amino pembatas. Yaitu asam amino dalam jumlah terbatas yang mungkin untuk pertumbuhan. Jadi kalau kita di dalam hal ini masa pertumbuhan, bagi saudara-saudara yang masih muda mungkin, itu beberapa asam amino kalau yang masuk ke dalam tubuh saudara tidak lengkap, maka ada beberapa asam amino yang menjadi pembatas dari kebutuhan saudara. Contoh misalnya saja, kalau saudara memakan kacang, maka yang menjadi pembatas atau yang dalam arti jumlahnya sangat sedikit adalah asam amino metionin. Dan juga lisin, kalau saudara makan nasi, misalnya saja, maka bagi saudara kekurangan lisin, karena di situ lisin adalah asam amino yang terdapat di dalam protein beras, jumlahnya sangat sedikit. Kemudian ada istilah komplementari protein. Jadi antara satu dengan yang lainnya, antara yang mempunyai limiting factor atau mempunyai keterbatasan jumlah asam amino tertentu, kalau digabungkan atau dikombinasikan antara satu dengan yang lain, itu menjadi komplit. Jadi istilahnya kombinasi bahan makanan yang mempunyai asam amino, contohnya nasi, tempe, dan metionin. Ya? Ya? Gimana ya? Oh, silakan. Ya, saya sambil ya. Ngajar. Maaf, ada tamu yang terkait dengan mengantar barang. Oke, saya lanjutkan. Atau mungkin ada pertanyaan yang disampaikan dari saudara? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan. Kemudian sumber protein. Sebagaimana saya sebutkan tadi, sumber protein adalah ada dua macam, yaitu sumber protein dari hewan atau animal food resource,
biasanya sumber protein dari hewani adalah tubuh protein yang lengkap. Seperti misalnya pada daging, ikan, daging sapi dan sebagainya, daging ayam dan sebagainya, kemudian telur, beberapa susu dan juga beberapa keju. Kemudian jenis sumber dari tanaman atau plant food resource biasanya proteinnya tidak komplit, seperti misalnya saja yang terdapat di dalam biji-bijian seperti jagung, kemudian biji-bijian yang lain seperti kacang, seperti sunflower dan sebagainya. Mungkin ada suatu problematika yang bisa saudara menjawabnya sekarang. Sengaja ada suatu pasien yang mengatakan bahwa seorang anak gadisnya seorang vegetarian. Nah, di situ ada. Matur nuwun, Mas. Saya teruskan. Jadi dari pertanyaan ini, apakah yang bersangkutan itu artinya mempunyai anak gadis itu cukup mendapatkan protein dan untuk melangsungkan hidupnya? Mungkin sudah bisa menjawabnya. Jadi kalau seorang yang vegetarian itu boleh berpendapat, Pak? Ya, silakan. Menurut saya mungkin sudah bisa tercukupi, tapi nggak terlalu banyak dari protein yang didapat dari hewan gitu, Pak. Atau yang saya maksud itu kayak terlambat gitulah, Pak, buahnya, Pak. Tapi masih bisa gitu, kalau menurut saya, Pak. Oke. Ada yang lain? Oke, betul. Jadi sudah cukup, tetapi kurang baik. Artinya dia bisa menjalankan hidupnya dengan menjadi vegetarian, mungkin mempunyai badannya yang tidak gemuk, biasanya sedang-sedang saja. Karena apa? Di dalam seperti tadi disebutkan complementary, jadi antara biji-bijian satu dengan biji-bijian yang lain itu saling melengkapi sehingga protein pembatas bagi tubuh kita itu akan tercukupi. Bagi vegetarian itu akan tercukupi. Sehingga tetapi dalam jumlah yang tidak banyak. Sehingga seorang vegetarian bisa melangsungkan hidupnya tetap sehat, tetapi biasanya badannya tidak bisa lebih gemuk dan sebagainya. Demikian. Kemudian dan ini sama. Jadi terkait dengan protein yang tidak komplit, tetapi antara satu jenis protein yang lain, yang antara protein tumbuhan yang lain dengan tumbuhan yang lainnya, itu antara satu dengan lain saling melengkapi sehingga membutuhkan sehingga kebutuhannya tercukupi walaupun dalam jumlah yang terbatas. Oke, kita lanjutkan pada pencernaan dan absorpsi. Secara umum bisa dikatakan ada dua jenis pencernaan terkait dengan untuk protein ini. Jadi
ada pencernaan di dalam hal ini secara mekanis dan juga ada pencernaan di dalam hal ini secara kimiawi. Jadi pencernaan secara mekanis itu terjadi pada saat kita mengunyah makanan yang mengandung protein seperti misalkan daging dan sebagainya. Jadi dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil dan menjadi yang lebih lembut. Kemudian baru masuk ke dalam lambung, dan makanan yang mengandung protein itu akan mengalami suatu perubahan, dan perubahan atau penyerapan itu disebut sebagai penyerapan secara kimiawi. Oke, sementara saya hentikan dulu ya. Gimana? Oke. Nanti kalau pembayarannya mungkin melalui apa namanya? Transfer gitu. Telepon. Mantan itu jadi kan gitu. Iya. Sekalian atas nama. Ini gini mas. Ada yang ditinggal? Ada masalah? Enggak, cuma mau ngasih ini, tapi yang sananya bingung mau ngasih ininya yang putih atau pink. Terus engko melu sing jam 3. Jam 6 karo jaman engko. Sing ETC. Jadi satu merah, satu putih ya. Ya. Oke. Itu mau dicek nggak? Ya? Mau dicek lagi nggak? Kayaknya saya nggak tahu, karena itu istri saya yang mengurus. Oke, maaf, ada sedikit katakanlah gangguan karena ada pengiriman barang yang dilakukan oleh beberapa toko. Kemudian yang di rumah ini hanya ada saya, sehingga saya harus menerima barang tersebut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pencernaan itu
ada mekanis tadi dan juga ada kimia, dan mekanis yang terjadi pada saat kita mengunyahnya, kemudian kimia yang terjadi untuk protein pada saat masuk di dalam lambung. Kemudian di dalam terjadi pencernaan secara kimiawi itu ada yang berperan di dalam hal pencernaan kimiawi, yaitu enzim, pepsin, dan juga enzim protein yang lain atau polipeptida. Jadi pepsin ini mereduksi protein atau memecah-mecah protein menjadi protein yang sederhana, yaitu polipeptida yang lebih sederhana. Jadi sekali lagi ini adalah gambaran mulut dan juga rongga, kemudian ke dalam lambung. Jadi di dalam lambung itu adalah terjadi suatu katakanlah reaksi kimia atau pencernaan kimiawi. Jadi pada saat di mulut tidak terjadi setelah makanan itu berada pada lambung. Di dalam lambung itu maaf, ada telepon. Gimana Pak Bambang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini Pak Faiz? Sedang mengajar. Sedang mengajar. Oh maaf, Iya. ini agak emergensi, tak tanya sebentar ya. Putra sini UGM ada berapa? Ada 2. Itu sudah ngajukan beasiswa perpanjangan belum? Kayaknya kemarin sudah. Artinya Namanya siapa? Gina. Ini saya lagi di direktur kemahasiswaan. Namanya Gina. Siapa jenenge? Gina Hafidah Muna. Gina Hafidah Muna. Hafidah Muna. Muna. Ya. Ini jenenge? Yang masih baru masuk. Baru masuk? Tuhima. Baru masuk belum ya? Belum. Oh belum baru masuk. Ya. Gina Hafidah Muna itu fakultas apa? MIPA. MIPA? Ya. Oh iya. Gina Hafidah Muna. Ya. Gini. Cukup? Makasih ini saya di Ya. direktur. Ya. Mau ngecek. Yo. Diminta. Oke, matur nuwun. Ye. Sekali lagi, maaf ada telepon dari Pak Bambang. Di lambung itu, maka makanan kita atau makanan yang mengandung protein itu akan mendapatkan senyawa yang dikeluarkan oleh lambung atau asam lambung yang disebut sebagai asam lambung dan mengandung suatu senyawa HCl. Dan itu bersifat asam sehingga membuat protein yang ada menjadi terdenaturasi sehingga mudah dikatakan dipotong-potong menjadi senyawa-senyawa yang lebih pendek. Kemudian pepsin yang semula tidak aktif karena adanya HCl yang disebut sebagai pepsinogen itu akan menjadi aktif oleh karena adanya HCl menjadi pepsin. Dan pepsin ini memotong-motong protein yang telah terdenaturasi sehingga menjadi peptida sederhana. Itu yang terjadi pada lambung pada saat makanan berada pada lambung dan lambung mengeluarkan HCl untuk mendenaturasi protein, kemudian HCl itu akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sehingga aktif memotong-motong protein tersebut. Jadi di situ terjadi mengeluarkan HCl juga terjadi mengeluarkan pepsinogen atau pepsin.
Kemudian selain pepsin, ada juga enzim-enzim yang lain, termasuk yang disebut sebagai enzim tripsin, enzim chymotrypsin, dan enzim elastase, dan juga enzim karboksipeptidase, juga enzim aminopeptidase, juga enzim dipeptidase. Ini semua beberapa enzim tersebut memotong protein. Mengapa ada suatu jenis-jenis enzim yang berbeda-beda? Karena setiap enzim itu memotong ikatan peptida yang berbeda. Hingga asam amino satu dengan asam amino yang lain itu ikatan peptidanya juga berbeda, maka asam amino juga berbeda, maka membutuhkan enzim-enzim yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa enzim yang berfungsi sebagai pemotong-pemotong tersebut, sehingga hampir semua protein bisa dimanfaatkan karena semuanya dipotong menjadi asam amino. Jadi demikian kurang lebihnya mengapa enzim-enzimnya banyak sekali yang memotong protein, karena ikatannya yang bermacam-macam. Jadi secara ringkasnya kurang lebih demikian. Jadi pada mulut terjadi pemotongan, terjadi pengunyahan, sehingga terjadi ikatan yang lebih kecil. Kemudian di dalam rongga tenggorokan itu tidak terjadi pencernaan, atau esofagus tidak terjadi pencernaan. Kemudian terjadi setelah ada di lambung, yaitu adanya pepsin, kemudian diteruskan akan mengalami pemecahan lebih lanjut oleh enzim peptida yang lain seperti tripsin dan sebagainya setelah berada di dalam usus halus. Jadi kurang lebihnya seperti tadi ya. Jadi di lambung itu akan terjadi karena terjadi pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi karena adanya HCl dan adanya pepsin. Kemudian akan mengalami pemecahan lebih lanjut di usus halus karena adanya beberapa enzim yang lain seperti misalkan tripsin, chymotrypsin, dan sebagainya. Oke, ada beberapa nilai atau mutu dari protein yang di dalam hal mutu itu ada sebutan nilai biologi dan ada sebutan net protein utilization, ada sebutan protein efficiency ratio, dan untuk itu maka ini akan menjadi PR bagi saudara, tugas bagi saudara untuk saudara kumpulkan di dalam semester, dan saudara mengumpulkannya besok boleh, minggu depan boleh, dan terakhir pokoknya sebelum midterm. Jadi ini semacam pekerjaan rumah. Jadi bisa dilihat di dalam hal ini, baik pengertiannya maupun sebagainya di dalam internet dan sebagainya. Jadi saudara nantinya mengerjakan ini semua di dalam hal ini, maka dikerjakan di dalam visi master. Oke? Ada yang ditanyakan? Belum? Halo? Halo?
Oke, kalau kita tidak ada, maka kita lanjutkan. Di dalam kaitannya dengan protein, maka karena protein tadi disebutkan salah satunya adalah mengandung nitrogen, maka terkait dengan protein, maka hubungannya maka terkait dengan protein itu kita bisa melihatnya dari nitrogen atau dalam hal ini maka berarti sebagai protein balan. Nah, nitrogen intake atau equal nitrogen gitu. Jadi suatu keadaan yang balan itu kalau nitrogen yang masuk atau protein yang masuk sama dengan nitrogen yang keluar. Maaf, saya hentikan sebentar karena baterainya akan habis. Oke, saya lanjutkan. Kemudian keadaan tubuh kita nitrogennya menjadi positif, artinya lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Jadi positif nitrogen balan itu terjadi pada saat di mana nitrogen yang masuk atau protein yang masuk sama lebih banyak daripada protein yang keluar. Atau sebaliknya, kalau kita nitrogennya atau protein yang masuk lebih sedikit dari nitrogen yang keluar, maka kita dalam keadaan negatif nitrogen balan. Jadi yang normal adalah nitrogen balan itu adalah sama antara masuk dan keluar. Sedangkan yang negatif itu kalau protein yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar, dan protein yang positif adalah protein yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Jadi kalau digambarkan dalam suatu timbangan itu, yang balan itu artinya antara masuk dan keluar sama, seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini. Oke. Ada suatu pertanyaan lagi. Bagi orang yang mengalami, katakanlah, hamil, itu kita berada pada posisi pregnancy atau pada posisi positif nitrogen balan. Kemudian juga pada periode pertumbuhan, kita membutuhkan suatu keadaan yang positif nitrogen balan. Mengapa? Karena pada pertumbuhan kita membutuhkan sangat banyak untuk terjadinya pertumbuhan kita, maka perlu protein yang lebih banyak, sehingga positif balan itu diperlukan. Demikian juga kalau kita mengalami penggemukan dan sebagainya. Jadi otot kita perlu besar dan sebagainya, maka posisinya adalah perlu positif nitrogen balan. Dan sebagainya. Jadi termasuk seperti misalkan aja pada keadaan beberapa, katakanlah, jaringan mengalami trauma dan sebagainya. Kemudian tubuh kita mengalami nitrogen negatif balan
negatifnya itu kekebalan kalau pada keadaan panas, juga pada keadaan luka, juga pada keadaan setelah dioperasi dan sebagainya. Jadi beberapa kondisi-kondisi ini, maka tubuh kita ada dalam keadaan nitrogen negatif, nitrogen barat. Oke, sekarang mengenai angka kecukupan protein. Menurut kebutuhan protein menurut FAO atau WHO, konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein tubuh dan memungkinkan produksi protein yang diperlukan dalam masa pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. Kemudian kebutuhan protein itu sangat tergantung dari umur, dari besar kecilnya badan, dan juga dari jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga dari beberapa kondisi fisik yang lain, juga termasuk kondisi emosional yang lain. Jadi kebutuhan protein itu bisa tergantung dari beberapa hal tersebut. Kemudian National Research Council atau National Academic of Science meneliti bahwa dan menentukan bahwa setiap manusia itu membutuhkan protein sekitar 0,8 gram per kilogram badan. Jadi setiap kilogram badan kita membutuhkan kurang lebih 0,8 gram protein. Jadi untuk keadaan yang lebih sehat bagi kita adalah kalau kita memberikan badan kita dalam setiap kilogramnya sebanyak 0,8 gram. Kemudian Alzheimer atau peneliti yang lain juga memberikan pedoman tidak 0,8 tapi 0,75 gram per kilogram berat badan. Kemudian protein energi atau protein energi malnutrition, jadi kelebihan atau kekurangan protein. Kelebihan protein dan energi sering terjadi pada negara-negara yang berkembang pada beberapa golongan masyarakatnya. Jadi kalau kita sering mendengar di dalam hal mungkin kampanye ada istilah stunting dan sebagainya, itu adalah suatu keadaan yang kekurangan protein. Jadi karena kekurangan protein itu menyebabkan mental menjadi tumbuhnya menjadi lemah dan pertumbuhan juga menjadi lambat. Jadi stunting itu merupakan istilah yang umum kita dengar dari masyarakat terkait dengan pertumbuhan yang tidak baik, baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan mental. Kemudian kalau itu berlanjut lebih dalam, maka orang itu atau anak itu akan mengalami suatu penyakit kekurangan gizi yang disebut sebagai merah muda atau kwashiorkor. Jadi kekurangan protein atau energi merupakan suatu keadaan yang kurang baik karena menyebabkan beberapa gejala, yaitu suatu penyakit yang disebut sebagai merah muda dan kwashiorkor. Nah, ini suatu gambaran suatu keadaan yang disebabkan oleh kekurangan gizi protein dan energi. Biasanya kalau mengurangi kekurangan yang paling awal itu mengalami kebujitan seperti ini, kemudian atau kwashiorkor, baru kemudian pada berlanjut lebih jauh maka akan mengalami pengurangan seperti ini atau merah muda.
dan terbanyak terjadi pada anak-anak yang sering terjadi pada anak yang terlambat disape. Artinya kurang menyusui. Jadi anak tersebut terjadi kekurangan protein. Selain kekurangan protein juga terjadi komposisi gizi yang tidak seimbang antara gizi yang satu dengan gizi yang lain. Gejalanya adalah pertumbuhan terlambat, kemudian ototnya melemah dan berkurang, kemudian ada gangguan psikomotor, anak-anak terlihat kurang bernafsu makan, kulit mengalami depigmentasi dan juga kering dan juga bersisik, dan juga kulitnya pecah-pecah, kemudian kaki juga tangannya sebagainya. Jadi itulah gejala-gejala yang dialami oleh anak yang mengalami penyakit kwashiorkor atau kekurangan gizi pada yang tahapan awal. Kemudian pada beberapa rambutnya juga mengalami depigmentasi dan juga mengalami kerontokan. Kemudian untuk menarmun, terutama terjadi pada bayi karena terlambat memberi makanan tambahan dan penyapian mendadak dan formulasi pengganti ASI dan yang terlalu encer. Kekurangan protein dan kalori ini dikenal sebagai penyakit kelaparan dan gejalanya adalah seperti kwashiorkor tadi, juga pertumbuhan lambat, lemah di bawah kulit, kurang otot kurang lemah, kurang dan melemah dan sebagainya. Jadi itulah penyakit kekurangan gizi, terutama gizi protein yang terjadi pada anak-anak. Kemudian metabolisme protein itu terjadi seperti pada gambar tersebut di bawah. Jadi protein akan mengalami pencernaan, kemudian juga beberapa sel juga bisa jadi mengalami perubahan dan mengalami katakanlah degradasi, terutama beberapa sel yang digunakan, maka akan mengisi asam amino di dalam darah atau disebut sebagai asam amino pool in cell atau di dalam sel. Kemudian asam amino itu akan menuju berbagai kebutuhan, misalnya aja pembentukan enzim dan sebagainya, dan struktur dan sebagainya, dan juga untuk kebutuhan yang lain. Kemudian dari asam amino yang tidak dibutuhkan akan melepaskan beberapa amonia dan menghasilkan NH3 atau amonia setelah mengalami metabolisme tersebut. Kemudian amonia akan dibuang melalui air kencing. Jadi selebihnya protein itu mengalami siklus yang demikian. Kemudian metabolisme dan eliminasi. Asam amino akan mengalami penghancuran atau broken. Kemudian nitrogen tentunya mengalami penghancuran tersebut. Kemudian akan bereaksi, kemudian akan menghasilkan amonia. Kemudian amonia itu akan dirubah menjadi
urea atau air kencing, dan akan disekresikan melalui kidney seperti tadi saya terangkan bahwa maka urea yang berasal dari amonia amonia berasal dari protein asam amino tadi, maka akan dikeluarkan melalui kencing oleh ginjal. Oke, mungkin begitu yang bisa saya terangkan terkait dengan kuliah yang pertama ini atau materi yang pertama ini. Ada pertanyaan? Oke, saya baca dulu dari Bu Inun ya. Permisi Pak, izin bertanya. Oke, Tadi tugasnya pengumpulannya kapan ya Pak? Tadi saya kelewatan Pak, mohon maaf Pak. pokoknya terakhir sebelum midterm. Jadi sebelumnya mudah bisa diumumkan besok, bisa diumumkan minggu depan, tapi batas terakhir adalah sebelum midterm, seminggu sebelum midterm. Jadi kuliah yang terakhir. Demikian, cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Kita coba presensi melalui QR ya. Siapa tahu masih bisa.
Oke, saudara-saudara, mungkin presentasi melalui QR bisa dimulai.